kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Oh, kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlukan Kau di dalam hidupku. Oh, ini kami Tuhan. Oh, kami perlukan hadirat-Mu melawat kami, sebab kami perlukan Engkau di dalam setiap langkah hidupku. Oh Yesus, oh, haleluya. Kami perlukan Engkau, ku tak mampu jalan sendiri. Oh Yesus, haleluya. Ku ingin Engkau bersamaku, karena ku perlu Kau di dalam hidupku. Oh, Kau yang ku percaya. Oh, hanya kami perlukan Engkau
keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kalau pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita bisa bangun dengan tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun, semua karena kasih-Nya Tuhan. Pagi hari ini kita mau mengawali hari yang baru. Alangkah baiknya kita mencari Tuhan terlebih dahulu untuk kita mendasari kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga sepanjang hari ini Tuhan pasti menyertai. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan pasti kerjakan yang terbaik. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan tentang yaitu perkenanan Tuhan atau favor-nya Tuhan. Apa sih perkenanan Tuhan itu? Perkenanan Tuhan itu adalah satu anugerah, satu kemurahan dan kasih yang Tuhan berikan kepada kita, yang kita bisa diperlakukan dengan baik, untuk kita bisa mendapatkan keistimewaan yang sebenarnya kita itu tidak layak untuk menerimanya. Banyak di dalam tokoh-tokoh Alkitab yang menerima favor-nya Tuhan, menerima perkenanannya Tuhan. Pagi hari ini saya ambil satu tokoh Alkitab yang menerima perkenanan Tuhan yang begitu luar biasa, yaitu Yusuf. Kita baca di Kejadian 39 ayat yang kedua sampai keempat, demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita berpikir bahwa hidup yang diberkati, hidup yang berkelimpahan, hidup yang penuh dengan kesuksesan, hidup yang bahagia itu adalah hidup yang bebas dari segala macam masalah, yang bebas dari segala macam tantangan dan penderitaan. Dari kisah Yusuf ini kita bisa belajar bahwa menunjukkan perkenanan Tuhan bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi hidup tanpa penderitaan. Hidup tetapi dalam segala keadaan yang tidak menyenangkan, Tuhan itu tetap bekerja, mengangkat, menolong, dan memberkati kita. Perjalanan kisahnya Yusuf mengajarkan kepada kita bagaimana sih perkenanan Tuhan itu memampukan Yusuf untuk bisa melewati berbagai macam penderitaan, untuk bisa Yusuf melewati berbagai macam ujian atau cobaan dan tantangan.
Mari pagi hari ini kita belajar yang pertama, perkenanan Tuhan itu membuat kita berbeda. Kita baca di Kejadian 37 ayat yang ketiga sampai keempat. Demikian firman Tuhan, Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Kita tahu bahwa Yusuf ini adalah anak yang sangat dikasihi oleh ayahnya, yaitu Yakub. Apa yang diterima Yusuf saat itu membuat saudara-saudaranya Yusuf ini menjadi iri, menimbulkan kebencian di hati saudara-saudaranya Yusuf. Saya berikan satu contoh supaya kita bisa lebih mengerti lagi bagaimana perkenanan Tuhan. Ada seorang kakak beradik yang kakaknya ini kepandaiannya di atas rata-rata. Dan kalau diperhitungkan di sekolah kakaknya ini selalu menjadi yang berprestasi dibanding dengan sang adiknya yang mungkin kepandaiannya nilai akademisnya sangat di bawah rata-rata. Tetapi kehidupan sang adik ini selalu menyukakan hati kedua orang tuanya dan sang adik ini hidup belajar, hidup untuk takut akan Tuhan. Hidup sang adik ini ada di dalam perkenanan Tuhan. Sehingga saat sang adik dan kakak ini beranjak dewasa dan lulus dari perkuliahan dan mencari pekerjaan, ternyata sang adik ini lebih diberkati dan lebih sukses hidupnya. Sang adik menerima apa yang sebenarnya tidak bisa diterima. Karena apa? Karena dilihat dari segi apapun, prestasi sang adik ini tidak bisa memenangkan dari kakaknya. Tetapi kalau perkenanan Tuhan itu sudah ada, itu yang dinamakan perkenanan Tuhan dalam kehidupan sang adik. Yang seharusnya dia tidak terima, tidak bisa dia terima, tetapi dia bisa menerimanya. Jadi orang yang hidup dalam perkenanan Tuhan itu akan memiliki sesuatu yang berbeda yang kita terima dari Tuhan. Yang mungkin secara manusia kita tuh seharusnya tidak bisa menerimanya. Tidak mungkin kita bisa menerimanya. Lalu apa yang kedua yang bisa kita pelajari bagaimana perkenanan Tuhan itu memampukan Yusuf bisa melewati berbagai macam penderitaan. Yang kedua yaitu perkenanan Tuhan akan menyertai dalam setiap penderitaan. Jadi perkenanan Tuhan itu ada selalu menyertai dalam kehidupan kita. Kita baca di Kejadian 39 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Amin. Di dalam setiap proses kehidupannya Yusuf tidak pernah kehilangan kepercayaannya kepada Tuhan. Karena apa? Karena Yusuf yakin bahwa Tuhan itu selalu menyertai Yusuf. Favornya Tuhan itu tidak menghindarkan kita dari pencobaan atau penderitaan. Tetapi perkenanannya Tuhan, favornya Tuhan itu memberikan kekuatan dan kemenangan di tengah-tengah penderitaan kita. Perkenanan Tuhan itu tidak bergantung pada situasi dan keadaan. Di dalam penjara pun Yusuf menerima apa yang namanya perkenanannya Tuhan. Kita baca di Kejadian 39 ayat yang ke-21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Jadi perkenanan Tuhan itu tidak bergantung pada situasi, tidak bergantung pada keadaan kita. Tetapi perkenanannya Tuhan itu bergantung pada kehadiran dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Jadi perkenanan Tuhan itu akan selalu ada, selalu menyertai kita di tengah-tengah tantangan atau penderitaan yang kita alami. Lalu yang ketiga yang kita bisa pelajari Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, bahwa perkenanan Tuhan itu mendatangkan atau memberikan pemulihan. Kita baca di Kejadian 45 ayat yang keempat sampai yang kelima. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat, maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir.
Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ketika Yusuf bertemu kembali dengan saudara-saudaranya, Yusuf tidak membalaskan dendam. Yusuf tidak menyimpan kepahitan atas apa yang sudah dilakukan oleh saudara-saudaranya Yusuf. Tetapi saat itu Yusuf memilih untuk mengampuni. Di Kejadian 50 ayat yang ke-20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Perkenanan Tuhan itulah yang mendatangkan pemulihan. Karena apa? Karena orang yang hidup dalam perkenanan Tuhan itu tidak akan menyimpan kepahitan. Orang yang hidup dalam favor-nya Tuhan itu tidak akan menyimpan dendam, tidak akan menyimpan amarah dan kebencian. Penyertaannya Tuhan atau perkenanannya Tuhan itu membuat kita ini bisa menjadi berkat, bisa menjadi jawaban buat orang lain. Meskipun kita belajar menjadi berkat buat orang yang sudah menyakiti kita itu tidak gampang. Memang tidak mudah. Tetapi kita bisa minta Roh Kudus untuk bisa memampukan kita, untuk kita bisa mengampuni, untuk kita bisa memberikan pengampunan kepada orang yang sudah pernah menyakiti kita. Sehingga apa? Sehingga favor-nya Tuhan, sehingga perkenanannya Tuhan itu selalu menyertai kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mendapatkan favor-nya Tuhan? Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Di Mazmur 1 ayat yang 1 sampai yang ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dikatakan bahwa orang yang selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam, apapun yang dikerjakannya Tuhan akan buat berhasil. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi pegangan hidup kita, sehingga hidup kita ini bisa mendapatkan perkenanannya Tuhan. Lalu apa lagi yang bisa kita kerjakan untuk mendapatkan perkenanannya Tuhan? Yaitu belajar menjadi berkat buat orang lain. Seperti Yusuf, yang tetap menjadi berkat meskipun Yusuf harus melewati berbagai macam penderitaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau perkenanan Tuhan ada di dalam kehidupan kita, yakin dan percaya Tuhan akan membawa kita ke satu dimensi yang baru yang tidak akan pernah kita pikirkan. Asalkan kita hidup benar di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan itu bukan hanya berbicara tentang mendapatkan kemudahan, tentang berbicara tentang berkat dalam hidup kita, tetapi tentang hidup dalam rencananya Tuhan. Hidup dalam rancangannya Tuhan yang sempurna. Karena apa? Karena kita tahu bahwa rancangan dan rencana Tuhan dalam hidup kita itu tidak ada yang pernah gagal. Mungkin saat ini kita bukan orang yang bisa diperhitungkan. Mungkin saat ini kita merasa bahwa kita ini adalah orang-orang yang biasa. Tetapi saat kita melakukan kebenaran firman Tuhan, ada perkenanan Tuhan yang tinggal di dalam hidup kita. Kita yang biasa akan menjadi yang luar biasa. Perkenanan Tuhan itu akan membuat kita berbeda dengan yang lainnya. Perkenanan Tuhan itu akan menyertai kita dalam melewati penderitaan. Dan perkenanan Tuhan itu akan mendatangkan pemulihan. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkasihi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sepanjang hari ini Tuhan kami menyerahkan kehidupan kami, Tuhan menyertai kami, menutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Kiranya penyertaan-Mu, perkenanan-Mu menyertai kami semua, mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.